Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi bidzikril karim wan nabiyil azim wa salatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim, inna akramakum indallahi atqakum. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Alhamdulillah, segala puja puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kehadiran junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana di majlis zikir manaqib hayatun nufus, di majlis yang penuh keberkahan, limpah curahan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah berikan taufik hidayah, Allah beri derajah setinggi-tinggi derajat. Salawat serta salam kita haturkan kehadiran junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dikatakan Sultan Aulia Sayyid Syekh Abdul Qadir Jailani. Begitu dekat jarak antara tuanku Syekh Abdul Qadir dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, Al-Fakir Hormati Khadimul Majlis Hayatun Nufus Al-Baghdadi Ustaz Satria Jasmuni, mata'anallah bituli hayatih. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur, Allah satafiahkan badan, Allah mudahkan segala urusan, Allah kuat dan Allah tabahkan dalam menghadapi musibah-musibah. Allah beri rusyud kemenangan dalam segala dakwahnya. Dan kepada antum hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tamu Sayyidi Syekh Abdul Qadir Jailani, mudah-mudahan mendapatkan keberkahan tuanku Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirrahu. Bismillahirrahmanirrahim. Nasihat guru. Jadi nasihat orang yang di mata kita ihsan, yang di mata kita seorang guru ini memiliki sesuatu, yakni al-ilmu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikatakan Madinatul Ilmin. Berarti kita umat, kita yang mengikuti Nabi Muhammad akan ngerti ilmu, bakalan memahami ilmu. Lah ilmu ini apa? Ilmu itu daripada lisan guru-guru kita. Kalau ada musibah banjir, ada musibah kebakaran segala macam, tapi ini nikmat di saat mendengar seorang guru menyampaikan sesuatu. Luar biasa. Nabi mengatakan ana Madinatul Ilmin, aku kotanya ilmu. Wa aliyu babuha, dikatakan. Dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib mantunya, pintunya. Semacam ada satu kecamatan, ada ujung di sana jalan ke kecamatan sebelahnya. Nah, di sana di ujung itu, pintu itu Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Atau disebut Sayyidina Ali ini leluhur daripada habaib-habaib zuriyah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nasihat seorang guru dikatakan adinun nasihat. Rasulullah mengatakan agama ini nasihat. Jadi wajar seorang guru memberikan nasihat. Lah bukan guru kalau nggak memberi nasihat, ya. Kalau guru nggak ngasih nasihat, ini ya guru-guruan, bukan guru beneran. Nah, ilmu ini luar biasa. Ad-du'a, gala dikatakan alim-alim, ad-du'a silahul mu'min. Doa itu senjata. Kalau kita berperang, kita pakai pistol, ya, pakai bedil segala macam, pakai bom segala macam, terus rudal, perang dunia atau perang apa aja perang. Tapi doa kekuatannya luar biasa, mengalahkan segala-gala itu. Kenapa? Karena yang diijabah Allah.
Nah, di antara syarat doa itu diijabah Allah melalui pun perentaraan seorang guru. Doa Ratib Al-Atas, doa Manaqib Syekh Abdul Qadir Jailani, doa Hizib Nasar. Kenapa dikatakan begitu kuat hubungan seorang dengan guru? Karena Nabi Muhammad Madinatul Ilmin. Karena Nabi Muhammad betul-betul mengutamakan ilmu. Bahkan amal dikerjakan, gak ngerti ilmunya ditolak. Sholat, sujud, kadang sujud 4 jam kan kelewat-lewat. Akhirnya sholatnya acak-acakan karena gak ada sholat sujud 4 jam ya. Nah, karena gak ngerti ilmunya. Kadang salam ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah. Nah, ada lagi. Nah, karena itulah yang dibilang dolal, kesesatan. Nasihat seorang guru nuntun menjadikan seorang itu mengerti perkara-perkara yang Allah tata dalam hukum-hukum agama. Yang haram ditinggal, yang wajib nggak boleh ditinggal, yang makruh ditinggal, yang subhat ditinggal, boleh yang makruh dikerjakan, yang subhat nggak sengaja nggak apa-apa. Dan segala nasihat yang diberikan guru itu daripada nur cahaya. Apa cahaya itu? Al-ilmu. Apa al-ilmu itu? Maqallahullah Al-Quran Al-Karim Al-Azim Al-Hakim wa maqallahur Rasul, dan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apabila kita hidup mengikuti aturan Allah, berarti kita sebagian daripada seorang yang disebutkan mukmin, mengimani Allah Subhanahu wa taala. Andai kata meninggalkan berarti kafir. Wa humahum, mereka semua sama orang yang lari dari agama Allah. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghisyawah wa lahum adzabun adzim. Enggak mereka merasa takut telinga mereka akan tuli di akhirat kelak. Enggak mereka merasa takut akan mata mereka akan buta di akhirat kelak. Enggak mereka merasa takut di saat hati terkunci mati. Na'udzubillah min dzalik. Wa iblis terus, dan iblis laknatullah. Sayyidi Syekh Abdul Qadir Jailani ketika beliau qaddasallahu sirruhu menemukan maqam qutbi rabbani, karena ketika itu Syekh Abdul Qadir Jailani bisa membedakan antara iblis yang mengaku Allah dengan memahaminya tentang pengibadahan seorang hamba kepada Allah. Disuruh Sayyidina Syekh Abdul Qadir, sudah kau Abdul Qadir, kau orang besar, sudah tidak usah kau mengerjakan sholat. Iblis menyatakan dia Tuhan. Begitu ngerti disuruh Syekh Abdul Qadir untuk enggak beribadah, enggak mungkin. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang maksum mengerjakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas Allah di Al-Qur'an mengatakan fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Menahan setiap waktu, bertahan mendengarkan sami'na wa ata'na, apa yang disampaikan guru sesatria. Kenapa? Karena di sana orang bisa mendapatkan hidayah, di situ orang bisa mendapatkan inayah, kuat pandangan, hati itu akan gak terkunci, pendengaran terbuka terus, pikiran kemana-mana itu bisa lurus, istiqomah ibadah, senang hati. Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Katakan semua pemberian Allah dan atas rahmat Allah. Fabidzalika, daripadanya itu berbahagialah, falyafrahu. Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani dikatakan qutbi rabbani. Semua wali-wali itu dikatakan Syekh Abdul Qadir di telapak kakiku, dan Allah berada di hatiku.
Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrahu. Kenapa dikatakan seperti itu? Karena begitu dikatakan beliau auliyanya Allah, yang dikatakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti orang butuh dilihat ain, pandangan Nabi. Orang butuh sampai didengar Rasulullah. Bagaimana gerak-gerik kita, bagaimana akhlak kita kepada siapapun itu, kepada sampai yang benda mati. Iya, ada sesuatu di tengah-tengah ditendang pengangguran. Nauzubillah. Iya, nggak ada apa-apa nyebur ke kali. Nah, gila udah. Nauzubillah min dzalik. Terus dikatakan segala sesuatu mempunyai kemuliaan, termasuk Syekh Abdul Qadir Jailani, wali min auliyaillah, yang dipastikan sepasti-pastinya kewaliannya. Dan seluruh manusia ba'da Rasul, setelah Nabi Muhammad, yang mempunyai derajat kewalian tertinggi, Sayyidi Syekh Abdul Qadir Jailani waliullah. Terus mendengarkan sesuatu, alif disebutkan guru, terdengar masuk ke hati. Terus dimengerti, pikiran kita ngerti, oh yang dikatakan guru ini huruf alif yang tegak lurus. Ternyata setiap huruf-huruf itu ibarat hidangan hati ini, bahkan ruhani, ruh yang memakan itu fadilah dari nasihat seorang guru. Berarti orang yang mendengarkan, orang yang asaina, yang mengabaikan lain. Beruntung, sangat beruntung orang yang di saat ada majelis ilim, ada majelis ilmu, di mana di situ seperti seolah-olah pasar yang di sana sepasar itu, atau mall plaza, isinya semua ilmu pengetahuan. Allahumma sholli ala Muhammad. Dikatakan seperti itu. Kenapa? Karena keindahan Allah yang menjadikan segala sesuatu dengan akal kita untuk kita menjadi mutawakkilun, menjadi seorang yang berakal. Orang yang berakal ini orang yang melihat Allah salat dengan tata cara sesuai tuntunan. Orang yang berakal ini yang ngerti di waktu-waktunya azan berkumandang untuk bersegera mengerjakan salat. Orang yang berakal sehat ini yang sudah ia tersebut wajib untuk salat, terus tergugurkan karena ada sakit di kepala atau bagaimana. Lah ini orang nggak wajib dia sholat, tapi boleh sholat. Itu nikmatul ibadah di saat kita mendengarkan seorang guru. Kenapa? Kalau orang itu sholat dan ngikutin disuruh gurunya sholat, udah ngerti orangnya sakit disuruh sholat bisa sembuh. Ya, doa silahul mu'min. Dikatakan para alim, orang-orang alim, doa itu senjata seorang mukmin. Segala sesuatu kalau udah pakai senjata selesai. Penyakit itu kuman-kuman dibunuh, mati kuman. Ya, segala sesuatu dengan bil'ain, dengan pandangan, ataupun zahir ataupun itu batin. Seorang guru ini dia mempunyai dua sifat. Dia bisa mengerti zahir dan batin. Hati-hati. Syahukalladzi a'lamu bi'aibika, dikatakan. Guru kita ini yang ngerti aibnya kita. Zahir batin dia tahu. Dia selalu menyuruhkan kita untuk taat, birrul walidai, taat kepada kedua orang tua. Selalu menyuruhkan apa perkara-perkara nahi mungkar. Selalu mengajarkan apa-apa ihsaniyah, sesuatu yang baik. Nah, kenapa dikatakan seperti itu? Karena nur cahaya itu, ilmu itu. Setiap malam malaikat rahmah keliling di rumah-rumah meletakkan itu cahaya, bukan itu rumah beb, itu keadaan di situ Allah turunkan hidayah. Ketika purnama terang, kita nggak ngerti satu orang terbangun demi Allah, mungkin bukan kita, dia orang bangun melihat itu bulan, mengatakan kepada Allah, ini bulan purnama, aku teringat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, berapa banyak orang-orang yang sepikiran kita ini, menurut kita nggak ngerti bahwa ternyata orang itu begitu dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala.
Hidayah, petunjuk Allah. Sedang maksiat, nah maksiat, kalau sudah terkena maksiat semua kena. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu, ditinggalkan. Falyukrim ghairahu, enggak juga dijalankan. Falyukrim dhaifahu, enggak juga dijalankan. Dia enggak berbuat baik, menunjukkan akhlakul karimah kepada tetangga. Ia enggak berbuat baik, menunjukkan akhlakul karimah kepada selain tetangga. Ia enggak berbuat baik, menunjukkan akhlakul karimah kepada dirinya sendiri. Nauzubillah min dzalik. Yaitu tadi orang jalan ada kali nyebur ke kali, ya, orang enggak sehat. Terus hidup ini dihiasi dengan apa? Seperti tulisan seorang guru. Itu amanah. Amanah Allah subhanahu wa ta'ala. Yang dikerjakan guru mengikuti gurunya. Gurunya mengikuti gurunya. Sampai Rasulullah, sampai Sayyidina Jibril alaihi salam dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kecuali kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Semua yang dikerjakan Nabi Muhammad wahyu dari Allah. Lah kan Nabi Muhammad Madinatul Ilmin. Memang Rasulullah kotanya ilmu, gudangnya ilmu, pos-pos CV-CV ilmu Allah yang terus menyebar seantero mazhab. Ulama-ulama orang-orang saleh termasuk kewalian Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani waliullah. Terus mendapatkan apa pandangan rahmat seorang guru. Kalau dipandang guru, guru senang, Allah ridho. Dipandang guru orang tua yang dikatakan memperhatikan seorang ini karena guru ridho dari ridhonya orang tua. Demi Allah dikatakan ridhallah fi ridhal walidain wa suhtullah fi suhtil walidain. Nauzubillah min dzalik. Orang mendapatkan murka orang tua, ia sudah nggak bisa lagi bernafas, udah di akhirat udah kelelep, nggak bisa mencari pertolongan. Mumpung masih di dunia, kita bertobat kepada Allah atas apa? Atas kekurangan ajaran kita kadang kepada orang tua. Itu dikatakan albirru, ketaatan itu menunjukkan seberapa ibadah kita kepada Allah, seberapa kita taat kepada orang tua. Berarti percuma, Allah nggak terima. Berarti ini orang nggak jelas, nggak jelas ini orang, nggak ada keterangan ini orang. Kalau andai kata orang ini ada sifat yang nggak baik kepada orang tuanya, ya itu nggak bagus. Kenapa? Karena dia sama ibarat orang yang nyebur ke kali tadi. Nauzubillah min dzalik. Orang kurang sehat. Nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghar. Niatnya benar. Dibasuh mukanya, basuh tangan kakinya, tapi su'ul adah, enggak punya akhlak kepada orang tua. Nauzubillah min dzalik. Ya, begitu sholat ngimamin kadang. Wah, apalagi ini yang model-model aneh ini. Ya. Terus kadang sampai segala macam punya pengajian-pengajian. Ada, naudzubillah. Cuman mudah-mudahan nggak sampai begitu, ya. Karena Allah mengharamkan dirinya berbuat zalim. Selalu Allah binasakan secepat-cepatnya. Amin. Kenapa? Karena penyakit-penyakit ini syarul amal, perbuatan yang buruk yang bisa menjadikan kita hilang nanti. Bintang kalau malam hilang, iya hilang. Bintang bukan manusia. Bulan bukan manusia. Terkadang purnama terang, matahari keluar di pagi hari. Allah terangkan semua. Walaili wasyams wadduha, segala macam Allah terangkan. Wal qamar Allah ceritakan sampai qaf Allah sebutkan. Al-Qur'an Allah dikatakan Al-Qur'an ini petunjuk. Begitu ngerti bagaimana alif tegak berdiri seorang guru yang memberitahu. Begitu ngerti bagaimana adab membaca Al-Qur'an harus berwudu, guru yang memberitahu. Segala sesuatu ini itu termasuk seorang tua yang menjadikan apa? Kekuatan hatinya dalam membaca Al-Quran itu. Gak akan kuat hati seorang mempunyai kedurhakaan kepada orang tua sedang dia membaca Al-Quran. Gak akan punya kesenangan hati, kotoran yang diucapkan dari huruf-huruf Al-Quran itu yang akan melaknatnya.
Orang yang nggak diridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Beruntung orang dicinta guru, disayang guru, mendapatkan doanya guru, ijabah. Doa orang alim, orang soleh mendoakan kita kabul. Doa yang diijabah Allah. Nah, sedang kita minta doa kepada siapa-siapa orang, ya sama, doa semua diberi sama Allah. Lain tapi seorang masyayikh, seorang guru. Karena dia langsung bisa ngerti hubungannya kepadanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa misal dia meminta dalam keadaan berwudu, pantang Allah nggak kabul. Misal dia meminta ngerti setelah sholat 5 waktu, belum tentu kita ngerti. Ya, itu ada tempat-tempatnya seorang untuk dia berdoa. Misal ba'da maghrib saatul ijabah, terus fijafulail di sepertiga malam, kita nggak ngerti. Allah beritahu dia ini supaya memintakan doa untuk orang itu, supaya Allah beri kepada orang itu. Kenapa kita mikir-mikir terus? Oh, doa begini, akhirnya nggak ngerti-ngerti. Karena pertimbangan, mikir-mikir, ngikut, akhirnya nyebur ke kali tadi. Na'udzubillah min dzalik. Terus. Allah mengatakan di Al-Qur'an, wa'lamu anna fikum Rasulullah. Diperingatkan Allah, wazir asyiratikal aqrabin. Allah memberikan teguran, Allah memberikan ujian, Allah memberikan musibah, gempa bumi, segala macam banjir, angin puting beliung, ya, segala macam musibah. Disuruh kita memikirkan untuk kita kembali kepada Allah. Orang yang beruntung, fadhkuruni adzkurkum. Sesungguhnya orang itu dikatakan Allah, sembahlah aku maka akan aku sebut namamu. Allah akan sebut nama seorang ini, fulan, lelaki, fulanah atau perempuan itu Allah tulis di Lauhil Mahfuz, dalam catatan register Allah. Begitu di sana melihat hamba itu yafrah, bahagia. Kenapa? Karena rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dibawa Nabi Muhammad ilmu. Apa? Hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini yang mengatakan Imam Bukhari. Yang mana hadis Imam Bukhari, Muslim sahih. Sahih itu nggak bisa disalahin, ya, ada mutawatir nanti. Kalau disalahin bisa kafir. Na'udzubillah. Hadis mutawatirun itu begitu. Nggak boleh, kita nggak mengimani hadis itu. Terus dikatakan apa? Madinatul ilmin Rasulullah. Itu yang dibawa guru. Seorang membawa ilmu, hidayah, dapat petunjuk, ngerti hasiah sampai kul huwallahu ahad al-ikhlas, ngerti hasiatnya. Baca zikir manakib, baca kul huwallah, luar biasa, sepertiga Al-Quran. Sayyidina Ali bin Abi Thalib meminang Fatimah Az-Zahra, putri Rasul, dengan mahar kul huwallahu ahad 3 kali. Qala Rasul, kul huwallahu ahad thuluthul Quran. Membaca Al-Ikhlas mendapatkan pahala sepertiga Al-Quran 30 juz. Begitu Nabi tanya ke Sayyidina Ali, ini riwayat. Nabi bertanya, kenapa kau bawa mahar baca kul huwallah ya Ali? Kau mengatakan ya Rasulullah, kul huwallahu ahad thuluthul Quran. Terus aku baca ya Rasulullah 3 kali. Berarti 30 juz Al-Quran Al-Karim dihadiahkan kepada Fatimah Az-Zahra, yang ketika itu Rasulullah membuat sayembara, siapa selesai baca Al-Quran 30 juz akan dinikahkan dengan putri baginda Nabi Sayyidah Fatimah binti Rasul sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anha. Mar'atun, perempuan, ngerti segala sesuatu dari ilmu, keterangan yang diberikan seorang guru. Ustaz Satria Jasmuni ini Masya Allah ngerti hadis Nabi Muhammad kita dari seorang guru. Orang kalau ngerti sesuatu yang haram, lah ini bersyukur dia kepada Allah. Sayyidina Ali mengatakan, andai kata seorang mengajarkan aku satu ilmu, aku rela menjadi hamba sahaya budaknya. Itu saking utamanya ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu ilmu kok dari Allah, Bib. Ente giliran laduni, iya, giliran ilmu dari Allah aneh. Kan orang memang orang yang nyebur ke kali tadi, ya, orang kurang sehat. Na'udzubillah min dzalik. Terus dikatakan apa? Wa'tasimu bihablillah.
jami'an wala tafarraqu. Selalu seorang guru mengatakan itu. Inna akramakum indallahi atqakum. Disuruh kita bertakwa kepada Allah, berlomba-lomba menunjukkan bagaimana cinta kita kepada Allah, kecintaan kita kepada Rasulullah, kecintaan kita kepada Sayyidi Syekh Abdul Qadir Jailani, kecintaan kita kepada alimul ulama, wali min aulia-aulianya Allah Subhanahu wa taala. Guru menyuruhkan seperti itu. Andai kata seorang ia berlawanan dengan ilmu Allah, maka Allah menyatakan memerangi perang kepada orang itu. Na'udzubillah, diperangi, bukan makhluk, khalik. Kan aneh, bisa ngangkat sesuatu, ngedenin pikiran, mainin perasaan, Allah yang gerakkan. Lah kok mau ngelawan Allah? Kan durjana, udah. Na'udzubillah. Gara apa? Ia mengabaikan. Aba wastakbara. Lah itu iblis, la'natullah. Aba wastakbara. Dia mengatakan iblis, Nabi Allah Adam dibuat dari tanah, aku dibuat dari api. Iblis begitu mengganggu nabi-nabi dan rasul-rasul Allah terus-terusan sampai yaumil kiamah. Allah yang mengatakan sampai kiamat. Nabi Muhammad sudah wafat terus kita diganggu sama iblis. Lah kalau ngomong iblis nggak ada kan aneh. Iblis itu ditangguhkan sampai kiamat, yaumul Jum'ah. Begitu kehati-hatian kita dalam memahami ilmu. Begitu itu dengan apa? Sami'na wa ata'na, mengikuti guru. Karena nasihat seorang guru ini mulia. Kita ini menjadi mulia demi Allah karena guru. Kalau kita nggak bisa mulia, bukan salahnya guru. Ya, kita menjadi seorang yang baik ini karena guru ngaji, bisa baca Quran. Itu kemuliaan yang paling tinggi di sisi Allah ketika seorang ngerti huruf-huruf yang Allah sampaikan itu wahyu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu ahkamuddin. Hukum agama paling kuat Al-Qur'an. Khamar haram, minuman keras haram, nggak bisa halal. Mau dibagaimana, mau dikompres, mau dilempar ke sana, ceburin ke kali, diambil lagi, tetap haram. Nggak bisa. Kenapa? Karena ada sesuatu, ada zat di situ yang Allah murka. Alkohol. Ya. Selama itu ada alkohol haram. Tapi alkohol bukan. Nah, kenapa Allah adakan keadaan-keadaan seperti itu? Karena Al-Quran yang mengatakan haramun alaikum khamrun wal maisir. Allah haramkan untuk kita minum itu minuman. Lah sampai kapan nggak bisa halal? Kalau hadis Nabi udah, misal hadis Rasulullah, ya nggak mungkin. Kita nggak bisa ngarang-ngarang hukum. Itu keterangan Al-Quran Al-Karim yang menyatakan sesuatu hukum-hukum itu. Maka hukum Al-Quran paling kuat. Syekh Abdul Qadir Jailani tersebut di Al-Quran. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu. Di mana Allah letakkan Sayyidi Syekh Abdul Qadir Jailani dalam huruf kalimat surah Bani Israel Al-Isra itu subhanalladzi asra. Allah berangkatkan di malam hari, begitu di langit ke-7. Itu darajah Sayyidi Syekh Abdul Qadir Jailani waliullah. Allah hadirkan Sayyidi Syekh Abdul Qadir Jailani berbentuk ruh ketika itu. Itu diantara apa? Sir, rahasia-rahasia ilmu Allah Subhanahu wa taala yang Allah percikkan di apa? Di akal-akal pikiran mazhabuna Imam Muhammad bin Idris, Imam Syafi'i. Allah percikkan dalam pikiran-pikiran Sayyidina Hasan sama Al-Husain. Ini imam. Hasan bin Ali cucu Rasulullah ini imam, ulama besar, ya Ahlul Bait, cucu kanjeng Nabi. Tapi dia imam, Imam Hasan, Imam Husain, ulama besar. Kalau dalam di kriteria alim orang berilmu ini ulama besar, imam mazhab di bawahnya. Imam At-Tirmidzi, murid Sayyidina Ali, itu sebareng sama Sayyidina Hasan Husain. Begitu. Luar biasa. Guru yang nganterin kita kepada orang-orang alim, betul. Guru yang nganterin kita ngerti apa segala sesuatu sampai ngerti rajanya wali, Syekh Abdul Qadir Jailani. Kurang lebihnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.